Shalom saudaraku. Apa kabarnya saudara? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang luar biasa. Yes, pada kali ini saudara, kita akan membahas satu buah seri yang akan terdiri dari 6 seri renungan tentang iman. Kita akan belajar dari satu tokoh iman yang sangat luar biasa, karena tokoh Alkitab ini diceritakan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru disebut berkali-kali mengenai imannya yang sangat luar biasa. Ya, saudara pasti sudah tahu siapa tokoh yang dimaksud. Benar, tokoh yang dimaksud adalah Abraham. Seperti yang kita tahu dan kita sering dengar bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Paulus dalam Roma pasal yang keempat, beliau juga berkata, menyampaikan hal yang demikian. Roma pasal yang keempat ayat 9b dan ayat yang ke-11. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan ayat yang ke-11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan kita mau coba belajar dari sosok Abraham yang luar biasa, belajar mengenai imannya kepada Tuhan, apa yang dilakukannya, dan mengapa dia bisa sangat beriman kepada Tuhan. Mengapa dia bisa sangat percaya kepada Tuhan. Pada seri yang pertama ini kita akan coba melihat iman Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari negeri yang ditinggalinya saat ini. Kita bisa melihatnya di Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini Tuhan memanggil Abram pertama kali untuk keluar dari negeri yang ditinggalinya saat ini. Pergi dari keluarganya juga, dari saudara dan orang tuanya, meninggalkan mereka, dan Tuhan panggil Abram keluar. Keluar dari apa? Keluar dari zona amannya tentu. Kenapa? Karena rasa aman tentu ketika dia bersama dengan keluarga tercinta. Tapi Tuhan perintahkan Abraham untuk keluar dari zona nyamannya, pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini yang menarik. Tuhan perintahkan Abraham untuk pergi. Pertanyaannya, pergi kemana? Tuhan cuma berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya, kemungkinan besar Abraham belum diberitahu lokasi persisnya. Ya, Alkitab mencatat di Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Artinya, pada saat itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Tinggalkan zona nyamannya kan ya. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ibrani mencatat pada saat itu Abraham berangkat dan dia tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju. Abraham berangkat tanpa mengetahui tempat ia yang akan tuju. Luar biasa ya. Tapi yang dicatat lagi di Alkitab dikatakan bahwa Abraham tidak mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Dan dia gak tanya, kemana Tuhan? Tuhan suruh pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak tanya, kemana? Enggak. Dia angkat kopernya gitu ya, Bapak Ibu kalau zaman sekarang mungkin ya. Lalu ia langsung berangkat, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan rumah bapaknya, tinggalkan zona nyamannya. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak ragu, tidak khawatir, tidak berdebat, tidak berdiskusi bahkan dengan Tuhan. Ya, tidak berdebat, Tuhan kau suruh aku keluar, tapi kemana? Enggak. Tuhan, kau lihat di sana, aku harus pergi kemana? Enggak. Abraham menunjukkan imannya kepada Tuhan dengan ketaatan. Ya, ini kata kuncinya.
Ketika Tuhan tunjukkan, Tuhan perintahkan, pergi, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham langsung taat. Abraham langsung berangkat, walaupun saat itu belum tahu persis ke kota mana yang akan dia tuju. Inilah iman. Inilah iman. Taat saja. Pada bagian ini kita belajar iman adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita belajar iman adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Untuk itu penting bagi kita saat ini untuk terus kita mau baca firman, untuk belajar firman, mendalami firman, merenungkan firman, dan bahkan menghidupi firman itu dalam keseharian kita. Sehingga iman kita itu memiliki dasar yang benar, yaitu dasar atas ketaatan kepada firman Tuhan. Bukan iman yang sembarangan, bukan iman yang asal-asalan, tapi iman itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Firman Tuhan. Taat kepada apa? Taat kepada firman Tuhan. Bukan taat kepada manusia yang sembarangan, tapi lihat kembali ke konteksnya, lihat kembali ke dasar kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 4a berkata apa? Kejadian 12 ayat 4a berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan Abraham keluar, taat akan firman, lakukan. Iman dalam ketaatan akan firman Tuhan akan disusul dengan tindakan sebagai buah dari ketaatan tersebut. Saya ulangi sekali lagi, iman dalam ketaatan akan firman Tuhan akan disusul dengan tindakan sebagai buah dari ketaatan akan firman tersebut. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26b berkata, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman, karena iman percaya kepada firman Tuhan. Bukan hanya percaya, taat kepada firman Tuhan, lalu pergi lakukan firman Tuhan. Tapi kalau gak pernah baca firman, gak pernah renungkan firman, mau beriman dan mau percaya gimana caranya? Yes, baca firman, renungkan firman, dalami firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, dan penting hidupi firman Tuhan, sehingga iman kita memiliki iman yang benar, yaitu iman dalam ketaatan akan firman Tuhan. Pada bagian ini kita belajar bahwa iman juga percaya akan janji Tuhan, seperti yang Abraham lakukan. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi keluar, Abraham juga menerima janji-janji Tuhan yang lain. Ya, Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 dan 3, ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk keluar dari negeri, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 dan 3-nya berkata demikian. Ada janji Tuhan di sana, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa ya. Pada bagian ini juga kita belajar bahwa iman juga berkata mengenai kepercayaan akan janji Tuhan. Seperti Abraham yang menerima janji Tuhan ketika dia keluar dari negeri yang ditinggalinya saat itu, Abraham akan diberkati. Abraham akan dilindungi oleh Tuhan, serta Abraham akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pada bagian yang pertama ini, dari seri yang pertama ini, kita belajar bahwa iman adalah ketaatan. Iman adalah ketaatan akan firman Tuhan. Bagaimana kita mau taat akan firman Tuhan?
kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah baca. Mari kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, dan kita hidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada akhirnya ketaatan kita akan firman Tuhan itu menghasilkan tindakan-tindakan yang didasarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, ketika menerima janji-janji Tuhan, kita menerimanya dengan iman, percaya, seperti apa yang Abraham lakukan ketika dia menerima perintah dan janji-janji Tuhan. Iman adalah ketaatan. Saatnya